identik dengan yang namanya kebersihan itu adalah sangat-sangat ditekankan. Paling tidak sedikitnya kita itu wajib cuci tangan sehari semalam minimal 5 kali, minimal. Saya kira waktu istinja mesti cuci tangan dan sebagainya. Nah, ini kita dapat pengertian baru bahwa ketika kita melakukan aktivitas, setiap aktivitas itu lebih baik cuci tangan dengan sabun. Cuci tangan dengan sabun ini mampu membunuh kuman-kuman penyakit yang menempel ke tangan kita. Bahwa kuman ini akan bisa menjerat orang lain lewat tangan kita. Misalkan tangan ini terkontaminasi, salaman dengan orang lain, itu kumannya bisa nempel, orang lain salaman dan sebagainya, itu bisa menyebar. Tangan ini terkontaminasi kuman, menempelkan ke dinding ini, kuman akan mampu hidup, ya, akan mampu hidup di dinding ini dalam kurun waktu tertentu yang agak panjang. Ada yang mengatakan 9 jam, ada yang mengatakan sampai 2-4 hari. Nah, dikena orang lain, dibawa ke orang lain, begitulah seterusnya. Dan untuk itu salah satunya adalah cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Untuk itu yang perlu diperhatikan sekarang bagaimana caranya di setiap rumah kita, tempat kita, dimanapun itu kita kasih keran sarana yang dilengkapi dengan sabun biar setiap saat kita bisa cuci tangan. Alternatif pengganti cuci tangan dengan sabun adalah dengan yang namanya hand sanitizer. Ini adalah merupakan bahan zat, ya, yang terutama yang sering banyak itu adalah yang berbahan baku alkohol. Ini juga bisa mampu untuk membunuh kuman-kuman penyakit, ya. Ini misalkan ini hand sanitizer, ini monggo nanti kita upayakan di masjid kita sebelum pintu masuk kita kasih seperti ini. Jadi setiap masuk ke masjid tangan kita usap dulu sehingga kita kontak dengan yang lain, kita akan lebih bermanfaat. Prinsipnya, caranya tidak saya berikan di sini. Prinsipnya zat ini kalau pakai hand sanitizer, kalau pakai sabun, prinsipnya semua sisi tangan ini sampai kuku-kuku sampai sela-sela pergelangan ini harus terkontak dengan yang namanya zat pembersih, zat desinfektan tadi adalah dengan sabun dan atau hand sanitizer. Nah, itu harus dilakukan setiap saat dan oleh kita semuanya, tidak sebagai bagian. Oleh karena itu tugas kita selaku orang Islam, marilah syukur-syukur kita bisa berada di lini terdepan dalam permasalahan ini, mempelopori masyarakat di luar kita, ya, untuk gerakan masalah ini, ya, khususnya masalah desinfeksi ini. Itu untuk secara sekali pribadi. Terus hubungannya dengan mobilitas kita. Setiap kita bepergian, apalagi bepergian jauh, bepergian di tempat-tempat yang kita tidak tahu potensi wabah di sana seperti apa, apalagi bepergian di tempat-tempat yang zona sangat perlu diperhatikan, di rumah sakit dan sebagainya. Sebelum masuk rumah wajib kita cuci tangan. Terus ketika masuk rumah jangan tanggalkan pakaian ini dan masukkan ke tempat cuci. Syukur-syukur langsung direndam. Syukur-syukur langsung dibuka. Jangan duduk, jangan masuk ke kamar, jangan menggendong anak, jangan. Pokoknya pakaian ini kita tanggalkan. Ya memang kita harus goros untuk bersih. Insya Allah baik, ya. Goros untuk bersih, insya Allah baik. Kita masukkan ke tempat cuci, syukur-syukur langsung direndam dengan sabun. Dan jaket gimana? Masuk setiap pagi dicuci. Jaket jangan masuk rumah, tapi ya sudahlah kita taruh di garasi, kita tinggalkan garasi. Syukur dipaparkan dengan sinar matahari terlebih dahulu. Minimal seperti itu secara pribadi. Kemudian yang hubungannya dengan lingkungan, misalkan di masjid ini, maaf saya menyarankan untuk masjid ini mulai ini nanti entah besok atau kapan segera mungkin karpet ini, karena Indonesia saat ini sudah mulai dinyatakan harus mulai perang total terhadap corona tanpa terkecuali itu.
karpet ini nanti kita jemur, besok kita jemur, kita lutung dan kita simpan terlebih dahulu. Kita lakukan penyemprotan dengan desinfektan di masjid kita ini yang nanti bisa juga kita aplikasikan di rumah. Di rumah pun mari untuk perabot-perabot yang sifatnya itu benda-benda sulit dibersihkan, itu seperti karpet, seperti apalah, itu kita lindungi, kita gulung dulu, dan setiap hari kita lakukan desinfeksi di rumah kita. Dengan apa? Sebetulnya hanya sederhana. Nanti untuk pelaksanaan desinfeksi itu hanya dengan bahan desinfektan. Bisa itu golongan karbol atau lisol, bisa itu golongan klorin. Golongan klorin. Kalau golongan karbolisol itu di pasaran, misalkan merek-merek seperti yang sering untuk ngepel itu Impol dan sebagainya. Tapi monggo kalau mau beli pembersih lantai itu dibaca kandungannya, komposisinya yang paling baik yang mengandung karbol atau lisol. Kalau larutan klorin itu nanti kalau di merek-merek pasaran yaitu sebagaimana Sunclean atau Baiclean dan sebagainya, itu yang termasuk larutan klorin. Cara prakteknya bagaimana? Cara membuatnya adalah dengan dicampur air nanti disemprotkan. Semprotan ini isi 2 liter, 2,5 liter, ya. Cukup dengan karbol. Ini maaf, saya tidak, karbol ini karbol pekat, konsentrasinya pekat, jadi lebih baik dibandingkan dengan merek-merek yang ada di, karena ini dari produsen kimia langsung, itu konsentrasinya pekat dibandingkan dengan yang ada di pasaran. Mungkin nanti kalau kita menggunakan yang ada di pasaran bisa ditambahi dosisnya, begitu saja. Dalam 1 liter air nanti cukup dengan 2 tutup botol. Dengan 2 tutup botol, jadi kira-kira 10 cc, 2 sendok makan cukup 1 liter air. Kalau ini 2,5 liter, berarti 5 tutup botol atau 5 sendok makan. Misalkan dengan misal, dengan Baiclean larutan klorin juga seperti itu. Bagaimana dengan merek-merek pasaran? Kita 2 kalikan. Kalau 2 sendok ya nanti 4 atau 5 sendok. Ya. Setelah kita masukkan air, kita masukkan bahan desinfektan, kita adakan penyemprotan, ya, di mana kira-kira lokasi ini terpapar. Jadi tidak hanya di lantai top, tidak, tapi di dinding setinggi minimal itu ya 2 meter ke bawah. Itu yang sering terpapar oleh tangan-tangan kita. Maaf, ketika kita berdiri di dekat tembok kita watuk yang namanya droplet, molekul-molekul cairan mudah kita mesti akan menempel pada dinding, mesti. Dan itu ketika kita sekali droplet batuk mengeluarkan droplet, itu ribuan partikel yang ada dalam kandungan molekul mudah kita itu, yang di sana ketika seseorang yang mengeluarkan droplet itu terkontaminasi apa yang namanya dengan virus, jelas ini virusnya akan ke sini dan kemana. Jadi sekali lagi kita semprot paling tidak ketinggian 2 meter ke bawah, seret ke atas. Lantai juga begitu, kita semprotnya tidak pakai harus ini, ya, tergantung kondisi dari ruangan. Kalau ruangan luas, aula, ya pakai semprotan pertanian itu boleh. Yang agak luas seperti masjid kita cukup ini boleh. Yang di rumah tangga kita cukup dengan semprotan seperti ini bisa. Kita semprotkan, tujuannya untuk menyemprotkan adalah meratakan. Jadi setelah kita semprot, diamkan sejenak, jangan langsung dipel, tapi diamkan sejenak. Kita misalkan kita nyemprot ini rata semuanya, sudah biarkan sejenak, kira-kira ya 2-5 menit, baru nanti kita lap, kita keringkan. Yang sebelumnya kain yang akan untuk lap nanti kita rendam dulu, dan juga dengan konsentrasi yang sama. Di ember kita kasih air 2 liter, kita kasih ini 4 tutup, direndam dulu. Setelah itu kita peres,
bisa kita untuk mengusap dinding-dinding, bisa kita untuk ngepel. Nah, untuk aplikasi ini saya sarankan pakai yang namanya jenis karbol atau Lysol. Karena kalau pakai larutan klorin itu sifat larutan klorin itu iritasi di kulit, terus korosif di benda-benda logam. Kalau kena karet itu biasanya juga akan marahin bedel. Tapi kalau pakai silikon ini, kayu pun linturan ini kita usap dengan silikon ini yang aman, tidak sakit. Tidak sakit ini malah bersih. Karbon ini malah bersih dan menceret, nanti bisa dibuktikan. Seperti polesan mobil itu ya, seperti polesan semen mobil itu, ini nanti akan tambah bersih. Dan tangan kita aman kalau pakai yang sejenis karbon Lysol. Tapi kalau larutan klorin, tangan kita harus pakai harus pakai handscoon atau sarung tangan. Jadi ini saran, tapi monggo itu bisa dengan Baiklin, bisa dengan larutan klorin, bisa dengan karbon. Terus untuk kamar mandi, tempat wudhu, nanti kita pasang yang namanya sabun cuci tangan. Terus untuk pelaksanaan di kamar mandi nanti juga kita bersihkan tiap hari. Nah, dalam pelaksanaan kebersihan pun sama, perlakuannya sama. Jadi kalau khusus untuk kamar mandi tempat wudhu, sebelumnya kita kosek dulu. Setelah kita kosek, nanti kita semprot rata, ya, dengan ketinggian paling tidak 2 meter ke bawah. Terutama dekat keran ini yang sering kena kontak tangan, ya, dekat keran. Biasanya gitu kita semprot rata lantai, kita semprot. Biarkan nggak usah diguyur. Tapi sebelumnya kita bersihkan dulu. Tapi kesalahan kita ini biasanya kalau digosek sama diguyur sama saja, itu nanti waktu kontaknya yang namanya kuman kurang. Nah, kita biarkan itu maksudnya agar ada waktu kontak antara yang kita curigai kuman itu dengan obat yang kita berikan. Itu yang bisa kami sampaikan, singkat saja. Barangkali ada pertanyaan untuk jangka waktunya berapa hari saat? Kalau saya anjurkan kemana-mana, semua harus melakukan tiap hari. Untuk kondisi saat ini paling tidak 1 hari sekali kita segitu. Karena ini kan kondisi sudah masuk darurat. Setelah nanti aman, wilayah kita betul-betul aman. Siapa yang berani menjamin wilayah ini aman dari corona? Sampai dengan presiden pun siapa? Maksudnya aman, nggak usah melakukan apa-apa. Itu siapa? Nggak ada yang berani. Siapapun. Untuk itu, ini kondisi seperti ini harus kita antisipasi seperti itu. Sikap kita selaku orang yang beriman adalah ketika ada wabah, kita ambil pelajaran, kita doa maksimal sehingga dijauhkan dari wabah. Kita tawakal maksimal setelah melakukan ikhtiar. Tawakal total, ikhtiar maksimal. Kalau Allah masih penyakit pada kita, insya Allah itu adalah sebuah anugerah dari Allah. Kalau sampai mati, tapi kita keimanan kita jaga, ikhtiar kita maksimalkan. Orang yang mati kena wabah dalam hadis dikatakan dimasukkan golongan orang yang mati syahid. Tapi harus seperti itu, bukan kaum fatalistik kita itu, bukan golongan Jabariyah yang mengandalkan yang sudah memasrahkan tanpa ikhtiar, mati urip lara sehat Allah. Itu kan golongan fatalistik atau Jabariyah. Tapi sebaliknya golongan Qadariyah itu ngandalke usaha tok, ya, wis pemasaran usaha guys aman. Tanpa ada apa-apa nanti ngandalke akal tok, ngandalke usaha nilai usaha tanpa bersandar dari siapa itu ya. Ketentuan-ketentuan itu adalah datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum kita selaku orang beriman dan ahli sunnah bersikap pertengahan. Maksimalkan usaha, totalkan tawakal. Ada yang lain? Sampai biar. Cukup biar.
monggo masjid kita nanti khusus untuk masjid ini, untuk sarana yang diperlukan nanti bisa menghubungi saya. Saya tadi tergesa-gesa bawahnya tidak komplit sehingga nanti bisa nanti Mas Wahyudi atau siapa untuk keperluan masjid ini bisa ambil di rumah saya. Nanti monggo teknisnya kalau memang berat kita lakukan bersama-sama, ya kita serahkan pada 1-2 orang bagaimana masjid ini bisa dibersihkan tiap hari. Besok karpet kita keluarkan, kita jemur, kemudian kita gulung dan segera lakukan desinfeksi. Ada cekap ya? Oh sih, minggu mungkin di rumah pun kita lakukan seperti itu Pak. Hari ini kita mencari apa yang namanya Lysol, Bioglin, ya, larutan klorin, alkohol sangat sulit. Jadi nanti ketika memang ada ya kita harus proporsional makanya, ya proporsional karena memang ini perkara hari ini perkara yang langka sulit mencari. Ya. Sabun tidak harus sabun cair, tidak harus sabun cair. Pokoknya yang intinya sabun karena yang dipakai itu adalah zat pokoknya sabun yaitu soda api itu yang mampu membunuh kuman. Bisa sabun jemek, bisa sabun batangan boleh, tidak harus pakai sabun cair. Oke, sekarang ya. Semoga mari kita lakukan, segera kita lakukan, jangan menunggu. Ini adalah upaya pencegahan. Yang namanya upaya pencegahan, jangan sampai kita terjadi seperti itu. Jangan menunggu kasus positif, belum positif, tenang-tenang dan sebagainya. Nanti masyarakat, keluarga kita kasih tahu seperti itu, ya maksimal usaha